Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Walker. Oke, pada video kali ini tentang proses ciri pembentukan tanah dan klasifikasi tanah. Nah, materi yang saya dapat itu ngambil dari internet-internet, buku-buku yang saya gabung jadi satu. Terima kasih atas materinya. Nah, kemudian kita lihat proses dan ciri pembentukan klasifikasi tanah. Nah, pada episode sebelumnya kita pernah membahas tentang sedikit tentang proses pembentukan tanah, sifat kimia tanah itu biologi ya, mohon maaf, biologi tanah dan klasifikasi tanah, bukan biologi tapi biologi. Oke. Next, proses pembentukan tanah. Jadi tanah itu terbentuk dari proses pelapukan batuan yang dapat da- dalam siklus geologi. Dalam proses pelapukan, tanah dibantu oleh faktor fisika, kimia, dan faktor biologi. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat zaman dahulu, ya kan dia pelapukannya ini lama, nggak tahu tiba-tiba ujuk-ujuk eh, tahu-tahu jadi tanah aja. Enggak, dia butuh prosesnya itu lama, ribuan, jutaan, bah tahun bahkan. Tahu-tahu dari batuan yang paling, nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Batuan yang paling keras sampai yang di atas itu adalah yang lunak, oke, atau yang lembut. Nah, ditinjau dari segi waktu ya kan sebagai salah satu faktor pembentuk tanah, kita juga mengenal tingkat-tingkat perkembangan tanah. Nah, tingkat awal, oke, tingkat awal nih ya kan, bahan induk yang masih utuh belum mengalami pelapukan. Nah, biasanya batuannya keras nih, bedrock. Terus tingkat muda itu bahan induknya sudah mengalami pelapukan. Nah, kemudian tingkat remaja. Oke, pada lapisan tanah ini banyak yang mengandung bahan tambang dan sudah mengalami pelapukan. Nah, ini tingkat tua, tingkat semi, tingkat tengah tua, proses dekomposisi mencapai tahap akhir, dan pada tahap ini tanah mengandung bahan hanya sedikit. Nah, ya kan, tingkat yang paling atas perkembangan tanah ini mengalami pelapukan dan siap digunakan untuk tanaman-tanaman. Nah, ini maksudnya. Ini kalau misalkan tingkat pelapukan yang paling bawah nih, yang air itu adalah bedrock. Jadi isinya batuan keras. Kalau misalkan kita, makanya mungkin saya ambil contoh kayak di lumpur lapindo itu kan. Nah, kalau misalkan kita colok lagi sampai bawah, nah mungkin kita bisa ketemu yang namanya yang paling bawah itu adalah bumi kita bolong, guys. Ya kan kita mungkin banyak kita keisap kali di sana, makin lama makin besar, makanya pasang di salah satu contoh yang ada di Jawa Timur, Sidoarjo, Purwapendo, ya kan. Nah, itu mereka menggalinya bisa sampai lihat kan di, lihat, oke kan, betok nggak mungkin kan dia tajam. Nah, ya mengalami bahan induk dia yang masih muda. Nah, ini makanya kalau misalkan dia menggali-menggali itu ya jangan dalam-dalam. Nah, yang paling atas itu adalah yang banyak umusnya, yang O itu horizon A, nah kemudian yang A itu eh, kemudian horizon E, kemudian B, C, dan yang paling keras ada yang R. Nah, oke. Horizon A terdiri dari campuran bahan organik yang mineral, ya kan. Horizon B tersusun penimbunan yang tercuci di horizon C. Nah, berikutnya sampai yang terakhir adalah yang R. Oke, guys. Nah, sifat kimia dan fisika tanah. Sebenarnya banyak sih sifat
fisika dan kimia tanah, ada sifat fisik dan kimia tanah, jenis tekstur, struktur, pH tanah mungkin ada porositas, ada permeabilitas. Nah, itu banyak sebenarnya topik-topiknya. Nah, ini yang saya angkat cuman 4 ini aja, guys. Nah, kemudian ini yang tekstur. Tekstur merupakan keadaan tanah. Jadi tanah itu dia intinya hanya terbagi menjadi 3 bagian. Pasir, debu, dan liat. Oke, pasir, debu, dan liat. Nah, bagaimana sih ciri-ciri tanah pasir? Nah, ciri-ciri tanah pasir. Oke, ciri-ciri dia tanah pasir, kita lihat contohnya. Kalau misalkan kita ke pantai, lihat pori-porinya, dia jarak antar satu partikel ke partikel yang lain, dia itu sangat terenggang. Jadi kalau misalkan kita siram, seret, ya udah numpang lewat aja itu air, numpang lewat air, tidak diserap sama sama tanah. Begitu juga sama debu. Nah, kalau yang liat, isinya semuanya itu liat, ya kan, di dalam suatu lapisan tanah itu isinya liat semua, set, ya sudah, pasti akan airnya menggenang karena partikelnya sangat menempel, sangat padat, sangat kuat dan dalam menyimpan air. Nah, makanya kalau yang mau bagus dia harus dicampur. Ada pasirnya, ada lempungnya, ada liatnya, ada debunya, guys. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini nih. Ini ada segitiga tekstur. Oke. Nah, ini segitiga tekstur isinya ya. Dia mengandung berapa persen, ya kan? Kalau yang ini yang dari debu dulu kan, nah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, terus kemudian yang pasir 10, 100, kemudian yang liat 10 sampai 100. Nah, kalau misalkan dia 60 sampai 100% ya full isinya dia liat. Nah, begitu cara bacanya, guys. Nah, oke. Struktur tanah. Struktur tanah merupakan bagian fisik yang tersusun dari butiran tanah, agregat partikel, ukuran, warna, dan bentuknya. Nah, ini dari warna tanah. Warna tanah perbedaan dipengaruhi oleh bahan organik, mineral, kelembaban, dan pengaruh air atau drainase. Kandungan organik menyebabkan warna tanah menjadi gelap. Nah, makanya kan semakin gelap itu warna tanah, semakin banyak mengandung bahan organik. Semakin cerah warna tanah, semakin sedikit mengandung bahan organik. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah pH atau singkatan dari potensial hidrogen. Ayo, siapa yang baru tahu ini singkatan dari pH adalah potensial hidrogen? Nah, pH ini dia terbagi menjadi 3 bagian. Ada asam, ada basa, dan ada netral. Oke. Yang dikatakan pH asam itu pasti di bawah dari 7. Nah, yang dikatakan pH netral itu pH-nya 7. Dan yang dikatakan pH-nya basa itu adalah yang di atas dari 7. Oke. Indikator sebuah tanaman dapat hidup ya kan di tanah itu adalah dengan tumbuhnya gulma. Oke, gulma adalah organisme tumbuhan yang hidup bisa di antara dia hidupnya minimal pH-nya 3 ke atas. Kalau misalkan dia 2 ke bawah dia tidak akan bisa hidup, dan
ada yang hidupnya menumpang di tanaman budidaya. Nah, kalau misalkan indikatornya suatu lahan itu ada gulma, ada kemungkinan bisa ditanami sama lahan budidaya. Tapi kalau misalkan indikatornya suatu wilayah itu enggak ada gulma, susah kita menanam untuk tanaman budidaya. Nah, dulu di sini di tempat kami itu ada seorang profesor meneliti, ya kan, tanah dengan pH 2, nanamnya padi dan nggak ada yang tumbuh. Nah, walaupun ada yang tumbuh, dia tidak bertahan lama karena dia pH-nya rendah. Nah, itu contoh. Kemudian klasifikasi tanah, ya kan, dia ada banyak tuh, tadi sudah ada 3 dimensi, ada lempung. Nah, tujuannya buat apa sih klasifikasi tanah? Untuk memudahkan pengguna tanah dalam mengelola tanah agar produksinya optimal, bukan minimal, bukan maksimal. Nah, jenis tanah yang ada di Indonesia sebenarnya banyak, guys. Nah, di sini saya ambil 18. Nah, ini bisa dipelajari sendiri di slide, ya kan? Ada tanah aluvial. Nah, kemudian tanahnya berupa endapan lumpur yang biasanya dari aliran sungai. Kemudian ada tanah andosol. Ini di Pulau Kalimantan kita sangat susah menemukan tanah andosol karena tanah andosol itu adalah berasal dari Gunung Merapi. Nah, ini tanahnya hitam kecoklatan, bagus ya untuk tanaman. Nah, kemudian ini entisol, warnanya cerah, ya kan. Nah, dia juga agak susah ditemukan di Pulau Kalimantan. Ini grumasol. Terus ini humus, dia tanah humus. Terus ini tanah incepsisol, ya kan. Terus ini ada tanah laterit nih, merah. Merah merona. Ini susah nih kalau kita nanam di sini. Nah, ini kemudian sama, ini tanah latosol, ya kan. Ini tanah litosol, ini tanah kapur, ini tanah mergel, ini tanah organosol, ini tanah oksisol, ini tanah padas, ini tanah pasir, ini tanah potsol. Nah, ini tanah potsoling merah kuning. Nah, ini banyak di pulau kita nih, di Pulau Tarakan. Banyak sekali tanah potsoling merah kuning. Tadi ada iklan, guys. Misalnya SMS masuk. Nah, oke, terima kasih. Itu materi saya kali ini tentang, lupa saya judulnya, proses ciri pembentuk tanah dan klasifikasi tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.